Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rea Turuci sebagai tuan rumah dari podcast. Di sini kami akan sedikit mendiskusikan mengenai perang salib dan pengaruhnya terhadap peradaban Islam dan Eropa. Dan saya Tia Chania sebagai tamu dari podcast ini. Baik, kita akan membahas latar belakang perang salib. Oke, baik. Perang salib dimulai pada akhir abad ke-11 sebagai respon terhadap seruan Paus Urbanus II pada tahun 1095. Paus Urbanus II memanggil para ksatria dan pejuang Kristen untuk membebaskan tanah suci, terutama Yerusalem dari tangan Muslim yang menguasainya. Seruan Paus Urbanus II ini menjadi pemicu utama perang salib. Namun, ada juga faktor-faktor lain seperti keinginan para pemimpin Kristen Eropa untuk memperluas wilayah mereka dan mendapatkan kekayaan baru di Timur Tengah. Ya, itu benar sekali. Selain itu, ada juga faktor agama yang kuat dalam perang salib. Kristen Eropa pada saat itu sangat percaya bahwa merebut kembali tanah suci adalah tugas suci yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka percaya bahwa mereka akan mendapatkan pahala dan pengampunan dosa dengan berpartisipasi dalam perang ini. Tentu saja, faktor agama memainkan peran penting dalam memotivasi para ksatria dan pejuang Kristen untuk bergabung dalam perang salib. Namun, kita juga harus menyadari bahwa ada faktor politik dan ekonomi yang turut mempengaruhi konflik ini. Misalnya, para pemimpin Eropa melihat kesempatan untuk memperluas pengaruh mereka di Timur Tengah dan mengendalikan jalur perdagangan yang menguntungkan. Oke, iya itu betul sekali. Perang salib juga melibatkan berbagai pihak, termasuk kerajaan-kerajaan Eropa seperti Kerajaan Prancis, Kerajaan Inggris, dan Kekaisaran Romawi Suci. Selain itu, ada juga peran penting yang dimainkan oleh para ksatria seperti Richard I dari Inggris dan Saladin dari dinasti Ayyubiyah. Ya, Richard I dan Saladin adalah tokoh penting dalam sejarah Perang Salib. Perang Salib ini memberikan dampak jangka panjang terhadap hubungan antara dunia Kristen dan dunia Muslim. Iya betul, perang salib tidak hanya berdampak pada wilayah dan kekuasaan politik, tetapi juga pada budaya, perdagangan, dan pertukaran pengetahuan antara timur dan barat. Perang salib juga menciptakan ketegangan dan permusuhan yang berlanjut hingga berabad-abad kemudian. Baik, kita akan mendiskusikan lebih lanjut tentang peristiwa-peristiwa penting dan dampak jangka panjang dari Perang Salib. Perang salib pertama dimulai tahun 1096 setelah seruan Paus Urbanus II. Salah satu peristiwa penting dalam perang ini adalah pengepungan Yerusalem pada tahun 1099. Pasukan salib berhasil merebut kota tersebut dan membantai banyak penduduk Muslim dan Yahudi di dalamnya. Ya, pengepungan Yerusalem dan penaklukan kota tersebut oleh pasukan salib menjadi momen penting dalam Perang Salib pertama. Perang ini tidak hanya terjadi di Yerusalem. Pasukan salib juga berhasil merebut beberapa wilayah lain di Levant seperti Antiokhia dan Tripoli. Iya, tapi selain itu, perang ini juga melibatkan tokoh-tokoh terkenal seperti Richard I dari Inggris. Pertempuran antara mereka menjadi sangat terkenal dan mempengaruhi jalannya perang. Benar sekali. Perang Salib pertama berakhir pada tahun 1099 dengan pendirian kerajaan Yerusalem oleh pasukan salib. Namun, perang ini tidak berlangsung lama dan pada tahun 1187. Namun perang ini tidak berlangsung lama dan pada tahun 1187 Saladin berhasil merebut kembali Yerusalem dari pasukan salib yang dikenal sebagai pertempuran Hattin. Iya, setelah itu kekalahan mereka, para pemimpin Eropa meluncurkan Perang Salib kedua pada tahun 1147. Perang Salib kedua melibatkan tokoh-tokoh seperti Raja Louis VII dari Prancis dan Kaisar Konrad III dari Kekaisaran Romawi Suci. Namun, perang ini tidak berhasil merebut kembali Yerusalem. Ya, Perang Salib kedua juga tidak berhasil mencapai tujuannya. Namun, perang ini memiliki dampak penting dalam hubungan antara Eropa dan Timur Tengah. Selama perang ini, ada pertukaran budaya dan pengetahuan antara kedua belah pihak, terutama dalam bidang seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Iya, selain itu, perang ini juga melibatkan dampak ekonomi yang signifikan.
Perdagangan antara Eropa dan Timur Tengah meningkat pesat selama periode ini, terutama dalam hal rempah-rempah, sutra, dan barang-barang mewah lainnya. Ini membantu memperkaya kota-kota perdagangan seperti Venesia dan Genoa di Eropa. Tentu saja, Perang Salib juga memiliki dampak politik yang besar. Meskipun tujuan utama Perang Salib adalah merebut kembali Tanah Suci, perang ini juga menciptakan ketegangan dan permusuhan antara dunia Kristen dan dunia Muslim. Dampak politik ini berlanjut hingga berabad-abad dan kemudian mempengaruhi hubungan antara kedua peradaban. Iya, itu benar sekali. Tapi selain itu, Perang Salib juga mempengaruhi peradaban Islam. Meskipun pasukan Perang Salib berhasil merebut beberapa wilayah seperti Yerusalem, mereka tidak dapat mempertahankannya dalam jangka waktu yang lama. Namun, Perang Salib juga memperkuat kesatuan dan semangat perlawanan di antara umat Muslim, terutama di bawah kepemimpinan Saladin. Ya, itu maksudnya. Itu tadi cerita singkat mengenai Perang Salib yang kedua. Tentu untuk Perang Salib yang ketiga juga ada. Perang Salib ketiga dimulai pada tahun 1189 dan dipimpin oleh 3 tokoh terkenal, yaitu Raja Philip II dari Prancis, Kaisar Friedrich I dari Kekaisaran Romawi Suci, dan Raja Richard I dari Inggris. Peristiwa penting dalam perang ini adalah pengepungan Acre pada tahun 1191. Iya, pengepungan Acre menjadi salah satu momen penting dalam Perang Salib ketiga. Setelah pengepungan yang panjang, pasukan Salib berhasil merebut kota tersebut dari pasukan Muslim. Namun, perang ini tidak berhasil merebut kembali Yerusalem. Ya, itu benar. Tapi selain itu, Perang Salib ketiga juga melibatkan pertempuran antara Richard di Lionheart dan Saladin. Pertempuran Asruf pada tahun 1191 adalah salah satu pertempuran terkenal dalam perang ini. Meskipun pasukan Salib berhasil memenangkan pertempuran ini, mereka tetap tidak dapat merebut kembali Yerusalem. Perang Salib ketiga berakhir pada tahun 1192 dengan penandatanganan Perjanjian Ramlah antara Richard de Lionheart dan Saladin. Perjanjian ini memungkinkan para peziarah Kristen untuk mengunjungi Yerusalem tanpa hambatan. Ya, jadi setelah Perang Salib ketiga ini ada Perang Salib keempat yang dimulai pada tahun 1202. Namun perang ini berbeda dari Perang Salib sebelumnya karena tujuannya berubah. Alih-alih merebut kembali Tanah Suci, pasukan Salib ini malah menyerang dan menjarah kota-kota Kristen di Kekaisaran Bizantium. Ya, Perang Salib keempat menjadi kontroversial karena penjarahan Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium. Pasukan Salib menjarah kota ini pada tahun 1204 dan mendirikan Kekaisaran Latin di wilayah tersebut. Ini memiliki dampak politik dan budaya yang signifikan pada peradaban Bizantium. Iya, itu tentu saja. Perang Salib ini juga memiliki dampak sosial dan budaya yang signifikan. Oh iya, Perang Salib keempat ini juga memiliki dampak ekonomi yang besar. Penjarahan Konstantinopel membawa banyak harta ke Eropa Barat dan memperkaya kota-kota seperti Venesia dan Genoa. Namun, ini juga menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi Kekaisaran Bizantium. Tentu saja, Perang Salib ini juga memiliki dampak sosial dan budaya yang signifikan. Perang Salib keempat memperdalam perpecahan antara dua Kristen Timur dan Barat. Ini juga mempengaruhi hubungan antara dunia Kristen dan dunia Muslim, karena pasukan Salib tidak lagi fokus pada merebut kembali Tanah Suci. Iya, selain itu, Perang Salib ini juga memperkuat posisi Venesia dan Genoa sebagai kekuatan maritim di Mediterania. Kedua kota ini memperoleh keuntungan ekonomi yang besar dari perdagangan dari Timur Tengah selama periode ini. Setelah Perang Salib keempat itu ada juga Perang Salib lanjutannya dimulai pada tahun 1228 yang dipimpin oleh Kaisar Friedrich II dari Kekaisaran Romawi Suci. Salah satu peristiwa penting dalam Perang Salib ini adalah penaklukan Yerusalem pada tahun 1229.
Ya, penaklukan Yerusalem oleh Friedrich II terjadi melalui perjanjian damai dengan Sultan Al-Kamil dari dinasti Ayyubiyah. Friedrich II berhasil merebut kembali Yerusalem tetapi masih berada di tangan Muslim. Selain itu, perang salib lanjutan juga melibatkan pertempuran-pertempuran kecil dan penaklukan beberapa wilayah di Lieven oleh pasukan salib. Namun, perang ini tidak berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu merebut kembali Tanah Suci secara keseluruhan. Ya, benar sekali. Perang salib lanjutan berakhir pada tahun 1244 dengan kekalahan pasukan salib dalam pertempuran La Fourbe. Setelah itu, perang salib berikutnya yang dikenal sebagai perang salib akhir dimulai pada tahun 1270. Perang salib akhir dipimpin oleh Raja Louis IX dari Prancis. Salah satu peristiwa penting dalam perang ini yaitu adalah pengepungan Tunis pada tahun 1270. Ya, pengepungan Tunis berakhir dengan kegagalan pasukan salib dan kematian Raja Louis IX. Perang salib akhir tidak berhasil mencapai tujuan utamanya, itu merebut kembali Yerusalem atau mengamankan Tanah Suci. Dan dampak politik dari perang salib lanjutan dan akhir ini adalah semakin melemahnya kekuatan dan pengaruh pasukan salib di Timur Tengah. Kegagalan mereka dalam merebut kembali Yerusalem dan Tanah Suci mengurangi motivasi dan dukungan untuk perang salib di Eropa. Secara sosial dan budaya, perang salib ini semakin memperdalam perpecahan antara dunia Kristen dan Muslim. Perang salib akhir juga memperkuat posisi Kesultanan Mamluk di Mesir dan Lieven. Kemudian dampak ekonomi dari perang salib ini juga signifikan. Meskipun ada beberapa keuntungan ekonomi yang diperoleh oleh kota-kota perdagangan di Eropa Barat seperti Venesia dan Genoa, perang salib ini juga menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara-negara yang terlibat. Kemudian perang salib memiliki dampak politik yang signifikan, yaitu salah satu dampaknya adalah semakin melemahnya kekuatan dan pengaruh kekaisaran Bizantium. Penjarahan Konstantinopel selama perang salib keempat. Jadi secara keseluruhannya perang salib memiliki dampak jangka panjang yang kompleks pada peradaban Islam dan Eropa. Perubahan politik, sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi setelah perang salib membentuk sejarah dan mempengaruhi hubungan antara kedua peradaban ini. Oh, jadi begitu ya. Itulah sedikit cerita mengenai perang salib yang kami ketahui. Terima kasih saya ucapkan kepada Tia Chania yang telah berbagi pengetahuannya dengan kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.